barakatuh. Al-Mukarram wal-Mukarram para asatidah, wabil khusus Dr. Ustaz Samsi Tahmin, Satoran, Ustaz Aan, para sepuh binti sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus Iwana, sekarang jabatan beliau jadi Ustaz. Alhamdulillah. Kita doakan semoga ilmu yang diraih beliau menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Karena jauh di Al-Azhar, ya Al-Azhar Kairo, jauh. Iya, jadi semoga perjalanan beliau sampai Al-Azhar juga menjadi perjalanan yang barokah, ilmunya menjadi manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya, anak-anakku yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak-bapak ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hal ala ni'matul iman wal islam. Di malam yang penuh dengan barokah ini, dalam rangka kita hormat ta'zim kepada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap besar tentunya nanti di yaumul qiyamah semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bentuk ta'zim hormat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kelahiran beliau, sebetulnya yang paling pas dibuat itu adalah di bulan Maulid. Kalau ternyata lewat, bisa dibuat di hari Senin, malam Senin atau hari Senin. Kalau ini Senin malam Selasa, lewat sedikit. Malam Senin ya? Malam Senin ya? Oh, ini malam Selasa. Tadi ada kata Quran. Iya, berarti pas ya. Nah, jadi malam Senin ini mingguan kalau kita buat pas untuk kawian, maulidan. Yang paling tepat lagi di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang menyalahkan kita. Itu orang-orang buat maulidan lahirnya Nabi kok diperingati 12 Rabiul Awal hari Senin. Katanya kita itu kalau memperingati termasuk orang-orang yang nggak tahu. Padahal itu adalah hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka begitu. Dianggap kita memperingati Maulid di 12 Rabiul Awal hari Senin itu nggak tahu katanya. Ya yang mereka itu yang setahu gitu. Malah bisa jadi mereka itu membid'ahkan kita. Kalau bid'ahkan dolalah masuk neraka. Katanya mereka. Tapi kita tidak boleh kemudian terpaku kepada omongan mereka, jangan. Mereka boleh bergema-gema seperti itu, menteriak-teriakan bid'ah maulid itu bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi kok ngumpulin orang kemudian diajak hormat kelahiran Nabi, itu nggak ada. Sebatas itu pengetahuan mereka. Kalau kita lihat Abu Lahab yang ditulis dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabb, itu yang bisa jadi di antara mungkin kelebihan Abu Lahab, dan juga kita dikenalkan oleh Allah bahwa Abu Lahab itu dinas oleh Allah untuk menempati tempatnya di neraka jahanam. Tapi kalau kita lihat kebaikan Abu Lahab di zaman kelahiran Nabi, coba ketika budaknya namanya Suwaibah tahu kelahiran Nabi, langsung lari kepada Abu Lahab, dikasih tahu ponakan engkau baru lahir. Baru dikasih tahu, saking girangnya Abu Lahab
langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Setahun kemudian saudaranya namanya Sayyidina Abbas mimpi ketemu Abu Lahab. Ditanya, keadaanmu bagaimana di sana? Dijawab Abu Lahab, alhamdulillah. Katanya bisa bilang alhamdulillah. Dulu ketika lahir ponakanku, aku memerdekakan Suwaibah budakku. Kemudian Suwaibah tak suruh nyusui ponakanku Muhammad itu. Berkahnya perbuatanku itu setiap hari Senin siksaku diringankan oleh Allah. Jadi sela-sela jarinya Abu Lahab itu keluar susu. Bisa setiap hari Senin disesep, diminum sama Abu Lahab. Itu gara-gara ta'zim memuliakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinas masuk neraka jahanam. Bagaimana dengan kita selaku orang yang beriman, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku bahwa kita itu selaku umat Nabi, kalau memuliakan mengagungkan kelahiran Nabi, pasti jadi Nabi apa? Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat aku akan menjadi pembela untuknya. Amin Allahumma amin. Itu yang harus kita mungkin apa namanya yakini. Kemudian yang kedua, di malam yang penuh dengan barokah ini, mungkin kita pulang setidaknya ada oleh-oleh dan ada peningkatan amal buat kita, karena Nabi adalah suri tauladan buat kita, uswah hasanah buat kita selaku umatnya. Bagaimana kita itu tambah pulang dari majelis ini gemar bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basahi bibir kita dengan bersolawat. Amalan yang paling mudah, yang pasti diterima, pasti dapat pahala, tidak pandang ikhlas nggak ikhlas, sombong tidak sombong. Solawat itu pasti diterima oleh Allah dan pasti dapat pahala. Apa pahala yang pertama? Nabi menyampaikan bersabda Rohima anfu rajulin. Rohima anfu rajulin. Itu bahasa celaka itu kalau dibahasakan istilah kita. Rohima itu berawang, kemudian anfu rajulin hidungnya seseorang. Kalau hidung itu berawang, ataukah bahasanya hidungnya cacat, ya harusnya lubangnya dua, lubangnya jadi satu. Nah, itu kan berarti kan cacat. Makanya apa? Hina banget tuh orang. Kalau gimana aku rojulin, hina banget tuh orang. Siapa itu? Zukir tu'indahu walam yusalli alaiya. Kalau namaku disebut gak mau baca sholawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya kalau kita dengar nama Nabi langsung kita baca sholawat. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat Yang kedua, siapa yang dikatakan orang hina itu? Orang yang indahu abawahu, kedua orang tuanya masih ada, atau salah satu dari kedua orang tuanya falam ya'mal fi haqqihima, tidak menunaikan hak kedua orang tua. Padahal dia dahulu bisa berakhir jannah. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itulah bisa berakhir jannah, akan menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga. Bahkan jalan yang paling mudah untuk menuju surga adalah berbakti, berbuat baik kepada orang tua.
Nah kalau nggak ada bagaimana? Mudah banget. Taufiq firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa juga dengan yang lain jariah. Ya. Malam Jumat selamatan kirim doa kepada kedua orang tua. Makanya di kampung-kampung diajarkan kepada masyarakat tiap malam Jumat yang sinan ke rumah-rumah berurutan, besok pindah, besok Jumat lagi pindah lagi dalam rangka mendoakan ahli kubur. Itu juga bentuk bakti kepada kedua orang tua. Ada lagi lima al-surajulin dan ahli Ramadan pada Ramadan kubila ayat qabla ayat firlah. Siapa yang hina orang yang masuk bulan suci Ramadan sampai sempurna dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau kita itu membaca sholawat di hari Jumat, itu harus diistimewakan. Kalau mampu ya sepanjang hari, sepanjang malam Jumat sampai subuh itu baca sholawat terus. Kata Nabi mafhumnya man shalla alayya yaumal jumu'ah, orang yang bersolawat kepada hari Jumat mi'ata marrah, 100 kali saja. Enggak sepanjang malam, enggak sepanjang siang, 100 kali saja. Ja'a yaumal kiamat, nanti di hari kiamat dia akan datang wa ma'ahu nurun, dengan diiringi cahaya. Lau usma dari kartu benal khalaikul lawasya'ahu, yang umpama cahaya itu dibagikan seluruh makhluk tentu mencukupi. Cahayanya kayak apa itu? Cahaya matahari. Seluruh makhluk dari ujung timur sampai barat semua kebagian. Malah ada yang panas terus, tapi ada yang kebagian juga. Bertemu-temunya kebagian. Ya. Tapi secara umum matahari itu menyinari seluruh dunia cahayanya. Nah orang yang baca sholawat di hari Jumat itu akan diiringi cahaya yang cahayanya umpama dibagikan ke seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, itu semuanya bagian. Makanya kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dikatakan oleh Nabi tidak ada doa kecuali antara doa itu dan langit itu ada hijabnya. Kita manjatin doa sudah, masuk kiblat sudah, tawadhu sudah, merendahkan di hadapan Allah sudah. Tapi doanya langsung sama, ya Allah minta mobil, ya Allah minta rumah, ya Allah minta istri dua, ya Allah minta ini semuanya. Diminta semuanya. Surga nggak diminta, lupa. Neraka nggak diminta perlindungan ya, mungkin kan. Jadi antara doa dengan langit itu ada hijabnya. Terus yang bisa menghilangkan hijab itu apa? Hatta yusalli ala Nabi. Kalau orang itu mau bersolawat kepada Nabi, maka dikatakan oleh Nabi Faidal sallallahu alaihi, ketika orang itu baca solawat, maka hijab yang menghalangi doa seorang hamba naik ke langit itu terbakar. Kalau sudah terbakar hijab itu, yang ada ya terkulur as-sama, doa itu akan bisa masuk ke langit, maknanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu kita awali doa itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti di akhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam rangka biar doa itu kita tembus langit, diiringi dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang itu duduk minasulaha, duduk tasyahud lupa baca sholawat. Kalau tahiyat awal kan
ketemu Nabi, Bapak alaihi sholat, Bapak lalu lima nasib tersolat alaiya. Ditanya oleh Nabi, kenapa kok kamu lupa nggak baca sholawat kepadaku tadi ketika tasyahud? Maka dia menjawab, ya Rasul, istaghaltu bitana'illah. Aku sibuk muji Allah. Aku sibuk muji Allah, lupa sholawat kepada Allah. Kalau kita ditanya, kenapa nggak baca sholawat kepadaku? Ingatnya macam-macam. Ingatnya bukan ingat kepada Allah, ingatnya yang lain. Ya kan? Ini itu ingat semuanya. Kalau ini orang bukan karena ingat duniawinya tidak, tapi karena sibuk puji kepada Allah, wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah, maka situ. Maka aku lupa sholat kepada engkau ya Rasul. Maka Nabi katakan, apa sami'ata? Apa kamu tidak dengar sabdaku, perkataanku, al-a'malu mawqufah. Kata Nabi, al-a'malu mawqufah. Amal perbuatan apapun, soleh apapun, itu mawqufah. Mawquf, terhenti, gak bisa naik langit. Wa da'awatu mahbusah. Doa-doa tertahan, tidak bisa naik langit. Hatta yusalliya alaiya, sampai kalau orang itu bersolawat kepada Allah. Amalan kita kalau tidak diiringi dengan solawat tertahan, tidak bisa dilaporkan kepada Allah. Doa kita juga kalau tidak diiringi dengan solawat tertahan juga, tidak akan bisa naik ke langit. Walau anna abdan yaumal qiyamah, walaupun nanti ada orang di hari kiamat datang di hasanat dengan membawa banyak kebaikan. Bahkan di hasanat di ahli dunia, seluruh kebaikan ahli dunia dia bawa. Berarti kan amalannya sedikit. Kalau amalannya Pak Wana saya bawa, amalannya Pak Mamat saya bawa, ya kan? Tak ambil, misalnya gunjing saya terus kan gitu kan? Kan ada orang begitu. Jadi orang yang gunjing orang lain, ngomongin orang lain, maka amal kebaikannya akan dikasihkan kepada yang digunjing. Saya bawa semuanya, umpama. Nanti ada umpama ada orang begitu datang di hari kiamat, bahwa amal kebaikannya seluruh penduduk dunia, tapi walam yakun fiha sholat, satu pun amalan itu tidak ada sholawatnya, maka apa? Ruddat alaihi hasanatu. Amalan itu semuanya akan ditolak oleh Allah. Walam yaqbal minha syai'un, satu pun tidak akan diterima oleh Allah. Naudzubillah. Maka kita diajarkan oleh Pak Yai itu, ketika mau duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika mau bangun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bangun dari majlis lalean, tambah banyak-banyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kebaikan seperti ini majlisnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa, bangun, duduk, kita selalu perbanyak dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Yang terakhir, jangan lama-lama, ya kan? Takut makanannya di sini. Man qala Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul manzilal muqarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Ini amalan Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul manzilal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Kalau baca ini wajabat lahu syafaati, maka wajib dia untuk mendapatkan syafaatku. Gampang. Doa wudhu kita baca. Doa wudhu apa itu doa wudhu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni
minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kalau kita baca itu juga wajib memberi syafaat. Wajib mendapatkan syafaat pujian nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sholawat itu macam-macam, banyak sholawat. Kalau kita pengen sholawat uang, ada sholawat uang, iya kan? Namanya ada. Kalau surga itu misalkan kita tidak berharap, tapi kalau urusan uang sangat berharap, iya kan? Nah, apalagi Pak Jaya, iya kan? Yang dibutuhin bukan surga sekarang, uang. Uang, ya kan? Sampai orang tua aja pas Pak Mata di sana tuh yang diminta apa? Fulus. Iya kan? Di depan Ka'bah yang diminta bukan surga tapi fulus. Maka Pak Mata cerdik sama orang sana tuh. Ini di depan Ka'bah kok minta fulus? Apa gak malu sama Allah? Minta surga yang besar, minta dilindungi Allah dari api neraka. Maka jawabnya orang itu apa? Pak Warna, contohnya Pak Warna juga. Jawabnya, emang masuk surga tidak pakai uang? Jawabnya cuma begitu aja. Jadi yang diminta uang, minta uang. Ternyata jadi emang kalau seakan-akan di mata orang satu uang ya gak berguna, ya kan? Mau bangun pondok, mau bangun madrasah, butuh uang. Yang dibutuhkan bukan uang, yang dibutuhkan semen pasir. Ada uang tapi tidak ada pasir mau jadi. Nah kalau tidak ada pasir, mau beli pakai apa? Gak pakai uang, ya, pakai uang. Semuanya apa dibutuhkan. Tapi guyonannya Pak Ya itu bangun pondok itu tidak pakai uang, pakainya semen pasir. Gak pakai uang, ternyata pasir juga datang sampai depan pondok. Siapa yang datang? Ya kan, gak ada uang. Prakteknya banyak seperti itu. Maka kita diarahkan oleh Pak Ya itu kalau mau bangun pondok masjid jangan mikir uang. Ya. Doa kepada Allah, ya. Minta kepada Allah semoga bangunannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta uang gitu. Minta uang itu hina. Uang itu dunia, sangat-sangat hina. Bahkan Nabi katakan tidak ada nilainya dibanding satu helai sayapnya nyamuk. Katanya dunia itu bukan uang spesial, uang spesial. Dunia segala isinya tidak ada nilainya dibanding satu helai sayapnya nyamuk. Sehingga Nabi juga mengajarkan kepada umatnya, ya, sholawat namanya syajaratul nuqud, pohon uang. Sholawat pohon uang. Kalau dibaca 400 kali habis isya sebelum tidur, maka seakan dia itu menanam pohon uang di depan rumah. Prakteknya bagaimana? Pasti uangnya tidak akan habis. Walaupun 50.000, 20.000, pokoknya nggak pernah habis. Kalau orang mau baca sholawat pohon uang, bunyinya nggak aneh, bunyinya gampang banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 400 kali habis isya sebelum tidur. Seakan itu orang menanam pohon uang di depan rumah. Kalau mau berangkat tinggal metik aja berangkat, ya kan? Masuk rumah, uang anaknya mau jajan metik berangkat. Nah ini ada macam-macam sholawat. Malah kalau kita suka ngaji sama Mbak Raymond itu di YouTube, ya kan? Nah, itu dia pernah itu datang satu ulama, Mbak Asnawi itu Kudus. Anaknya sudah banyak, putra-putra sudah banyak, rumahnya masih reot. Wih, Asnawi, ini rumahmu? Iya Mbak. Sulit banget. Oh kamu gak minta uang sama Allah? Ada begitu. Ya kalau ngajak kan banyak anak, banyak istri. Saya kasih amanah. Di rumah muda tambah gede, bisa dapat pesantren juga.
dikasih amalan Mbah Maimun. Qobliyah sujud, habis qobliyah sujud kamu baca sholawatnya malaikat. Pak Sur sudah kenal sholawatnya malaikat. Saya belum kenal, Pak Sur sudah kenal sholawatnya malaikat. Sholawatnya malaikat tidak kenal, cuma bacanya lupa. Apa itu sholawatnya malaikat? Pas tak cari-cari sholawatnya malaikat, ternyata ada. Yaitu yang dibilang Mbah Maimun itu ada sholawatnya malaikat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. 100 kali setelah qobliyah subuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dibaca 100 kali. Ini dikasih Mbah Maimun sama Mbak Asnawi. Tambah lagi Asnawi kamu baca ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Dibaca 129. 129. Makanya ini menitanya ditambah, Mas Jaya. Menitanya ditambah kalau subuh, jangan buru-buru koma. Qobliyah sekiranya bisa untuk baca itu. Nah, itu kasihan Pak Walang baca nggak sempat. Ya, ditambah menitanya. Baru baca dapat separuh dan nanti aja nggak jadi. Ya, diatur lagi ditambah banyak. Ya. Jadi tambah itu amalannya itu Mbak Asnawi dari Mbah Maimun. Sekarang alhamdulillah itu kita lihat bangunannya Mbak Asnawi, pondoknya gede, rumahnya membrong-membrong. Nah, terbukti nyata. Kalau kita dapat amalan dari orang soleh itu praktekin, nyatain. Kok belum nyata? Nyatain lagi, baca lagi. Jangan putus asa. Sudah sekali dibaca, udah 40 hari dibaca, masih belum tembus, putus asa. Jangan. Awalnya lagi dari hari pertama sampai 40 hari sampai betul-betul nyata. Kalau sampai kan begitu, nggak mau dikasih amalan tapi nggak terbukti, nggak mau lagi. Ya, sahabat tuh kalau dikasih amalan, kayak dikasih amalan, sahabat tuh udah nikah, sering nggak sampaikan kan, udah nikah. Katanya kalau udah nikah janjinya kan kaya. Nabi itu katakan kalau nikah untuk bina kita zawus, carilah kekayaan dengan cara nikah. Udah nikah tuh sahabat ngaku kepada Nabi sudah berapa tahun? Ya Rasul, udah nikah ya Rasul, kok nggak kaya-kaya ya Rasul? Nah, kata Nabi apa? Kamu nikah lagi. Nikah lagi sama itu sahabat itu. Udah sekian tahun, nikah yang kedua, ya Rasul. Udah nikah yang kedua ya Rasul, belum kaya ya Rasul. Kata Nabi apa? Nikah lagi. Sampai yang ketiga kali baru ketemu kayanya. Nah, jadi kalau kita bikin amalan itu jangan Bapak PKN berkaya. Sudah berkaya. Ya. Makanya bagaimana kita itu ketika mengamalkan amalan dari Nabi jangan putus asa ketika belum terbukti. Adanya kan kita kadang-kadang menjadikan amalan itu sebagai tersangka, ya kan? Udah banyak sholat duha, udah waqiah, udah ini sholat istiqomah, rizki masih senang mampir cepat, ya kan? Nah, jangan. Kita buktikan kalau kita orang beriman rajin sholat berjamaah, ya kan? Waqiah duha itu pasti dijadikan kaya oleh Allah, mungkin akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan. Jangan iri sama yang lain, mendingan gak sholat mobilnya banyak, ya kan? Apa kata Misbah? Satu sujud yang dilakukan seorang hamba tidak bisa dinilai dengan dunia segala isinya. Sekarang sangat tidak ada nilainya kalau ketika sudah sampai sana nanti ternyata sujud saya yang saya lakukan di dunia ini
hasilnya pahalanya berlipat-lipat ganda oleh Allah di sana. Surga pasti sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan barokahnya hormat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, yang dianjurkan, diperintah oleh Nabi, kita semuanya dengan senang hati mau mengamalkannya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dikasih kemampuan oleh Allah untuk bisa mengambil i'tibar ya, kepada Nabi, sunnah Nabi, dan menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah. So kita wajah kita, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin melalutinya ya, semoga manfaat bagi kita semuanya, tambah ilmu, tambah manfaat bagi kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan guru kita, semoga bermanfaat dan salah satu diamalkan insya Allah dengan bagus. Apanya? Amalan yang mana nih? Amalan yang sering dua tadi loh. Kan kalau katanya kalau satu orang minta kaya, dua orang ketiga kaya. Kalau kita bapak belur ya, kita memaksakan untuk ibadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah dengan kita mengharap ridhonya Allah, bukan hanya mengharap dunianya tapi ridhonya Allah. Insya Allah dunia akhirat kita raih. Baiklah, untuk menyempurnakan acara kita terakhir mohon kesediaannya untuk Dokter Samsi untuk Dokter Samsi untuk membawakan doa, memimpin doa. Mohon ini pada Pak Nawir, jadi saya membawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina an ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi sadiqin linajidil qawin waj'alna ya Allah min khiyari ummatihi wa syurna badan fi zumratihi wa ahyina mustamsikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa amitna ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jama'atihi. Allahumma inna nas'aluka bi jahin nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa musli'an. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal muhtar wa ala alihi al-abhar. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa umur ahlina wa umur usratina wa umur auladina wa umur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon sambil kita menikmati makanan hadroh tetap jalan ya lalu, dan jangan lupa buka di channel Warna Edan ya. YouTube saya